Shalom, gimana kabarnya teman-teman? Lama nggak jumpa. Semoga kalian baik-baik saja. Bersyukur kepada Tuhan, sekarang kita bisa beribadah secara online. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita memberi waktu sejenak dan untuk saat teduh dan mempersiapkan hati kita untuk ibadah pada hari ini. Ibadah pada hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari teman-teman kita bersama-sama mengucap syukur atas perlindungan Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu bersyukur Bapa. Banyak yang kau beri.
kasih Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan Tuhan. Makasih Tuhan kita bisa beribadah bersama Tuhan walaupun via online juga Bapak. Bapak kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, kami mengucap syukur atas kesehatan yang Kau berikan Tuhan buat kami, juga buat keluarga kami dan teman-teman kami Bapak. Sekarang kami mau mulai ibadah pada hari ini Tuhan, Kau siapkan hati dan pikiran kami Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur halia. Amin. Shalom teman-teman, kita percaya bahwa Allah kita ajaib dan perkasa. Mari kita meninggikan Allah kita dengan mengatakan, ajaib Kau Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini. Ajaib Kau Tuhan. Mari bertepuk tangan. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati sambil kita menyanyikan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi
Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah tunas remaja via online. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ko Yahya rindu mengajak setiap kita untuk boleh bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya tolong kami sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini Ko Yahya mau mengajak setiap kita untuk belajar tentang ketaatan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 3 sampai 6. Saya bacakan untuk kita sekalian. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Teman-teman, setiap kita pasti mengalami yang namanya pertumbuhan. Baik itu pertumbuhan secara jasmani maupun pertumbuhan secara sikap dan karakter. Secara jasmani contohnya gimana? Kita waktu itu masih kecil, masih bayi. Sekarang hari ini kita sudah lebih gede, sudah lebih tinggi, sudah lebih cantik dan sudah lebih cakep. Itu menunjukkan bahwa kita juga bertumbuh secara jasmani. Kalau pertumbuhan secara sikap dan karakter gimana? Misalnya waktu kita masih bayi, kalau kita mau minta sesuatu kepada mama atau papa, apa yang kita lakukan? Tentu kita cuma bisa menangis bukan? Supaya papa atau mama kita memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Tapi hari ini kalau kita mau minta sesuatu sama mama atau papa gimana? Kita sudah bisa lebih bijak lagi untuk meminta sama papa mama. Kita bisa ngomong, ma aku mau minta ini, ma aku mau mohon itu. Itu menunjukkan bahwa sikap kita juga bertumbuh seiring dengan pertumbuhan usia kita. Nah teman-teman, tidak hanya secara jasmani, sikap, dan karakter kita bertumbuh, tetapi sebenarnya kita juga semakin bertumbuh di dalam kerohanian kita kalau kita dengan sungguh-sungguh mengenal Allah. Teman-teman, di dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa tanda bahwa kita itu sungguh-sungguh mengenal Allah itu yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya, atau dengan kata lain Ko Yahya mau sampaikan bahwa kalau kita sungguh-sungguh bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan, kita itu akan melakukan perintah-perintah Tuhan dengan penuh ketaatan. Di dalam bagian yang kita baca tadi, Rasul Yohanes menuliskan kepada jemaatnya, kepada anak-anak rohaninya, supaya mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tanda bahwa jemaat bertumbuh di dalam Tuhan itu adalah kalau jemaat semakin hari semakin taat melakukan firman Tuhan. Rasul Yohanes ingin bahwa anak-anak rohaninya tidak hanya sekedar mengenal Allah secara teori saja, tahu, oh iya Allah itu begini dan Allah itu begitu. Tetapi sungguh-sungguh mereka itu melakukan perintah Allah. Teman-teman, barang siapa mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, semakin hari orang tersebut akan semakin taat kepada perintah-perintah Tuhan. Kita pun juga wajib menaati perintah-perintah Tuhan. Tidak hanya jemaatnya Rasul Yohanes atau jemaat mula-mula pada waktu itu, tetapi kita juga perlu untuk kemudian melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kita menyadari bahwa kita ini adalah orang yang sudah ditebus oleh Allah, orang berdosa yang harusnya ada di dalam neraka, tetapi Tuhan Yesus mati buat kita, menebus hidup kita sehingga kita diselamatkan dan menjadi anak-anak Allah. Tentu sebagai anak-anak Allah, kita juga perlu untuk dengan sungguh-sungguh taat melakukan perintah-perintahnya. Kita nggak hanya sekedar datang ke gereja tiap minggu misalnya karena disuruh papa atau disuruh mama, atau kita tidak berdoa hanya sekedar supaya untuk hiasan saja. Misalnya gini, aku berdoa daripada nanti kalau aku makan kesedak lebih baik aku berdoa dulu. Tidak seperti itu. Ketika kita melakukan perintah-perintah Tuhan itu, kita seharusnya melakukan dengan sikap hati yang sungguh-sungguh. Melakukannya karena kita mencintai Allah. Nah, di dalam melakukan perintah Tuhan ini,
kita perlu usaha. Enggak hanya sekedar malas-malasan, tapi kita perlu usaha dengan sungguh-sungguh, dengan sadar kita itu melakukan perintah Allah secara terus-menerus sepanjang hidup kita. Dimanapun kita berada, baik itu di dalam keluarga, baik itu di sekolah, maupun di lingkungan sekitar kita. Teman-teman, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengenal Allah, sekali lagi kok ya saya ingin katakan, di dalam Alkitab dikatakan bahwa kalau kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, itu pasti kita menaati perintah-perintahnya. Teman-teman, bagaimana kita bisa melakukan perintah Allah dengan benar? Hari ini kita mau belajar dari satu orang namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan hanya Allah saja, tetapi dia adalah manusia yang turun ke dalam dunia mengalami seperti kita juga. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Teman-teman, Tuhan Yesus di dalam dunia ini melakukan contoh ketaatan terhadap perintah Tuhan. Tuhan Yesus melakukannya dengan kasih-Nya kepada kita, kesetiaan dan pengorbanan yang dilakukannya, itu semuanya dilakukan sebagai bentuk ketaatannya akan Allah. Kalau kita mau belajar untuk hidup taat, kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah teladan terbaik untuk kita menjalani kehidupan di dunia yang sudah hancur ini. Dengan meneladani Tuhan Yesus, maka kita akan mampu hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Sehingga hidup kita itu memuliakan nama Tuhan. Mungkin kalian berpikir kayak gini ya, perintah Tuhan itu sulit kok ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Aku masih muda nih, bagaimana aku bisa melakukannya? Nah teman-teman, kita harus tahu bahwa kita itu diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Jika kita menyadari itu dengan sungguh-sungguh, maka seharusnya kita juga rindu untuk tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Anugerah itu apa sih? Anugerah adalah sesuatu yang kita itu sebenarnya nggak layak untuk menerimanya. Tetapi karena Tuhan itu baik, Dia menganugerahi kepada kita. Keselamatan misalnya, itu adalah contoh anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Nah kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah orang yang sudah diselamatkan, maka seharusnya di dalam hidup kita juga punya rasa atau tekad dengan sungguh-sungguh untuk hidup sesuai dengan kemampuan Tuhan. Teman-teman, di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 dikatakan seperti ini. Sebab inilah kasih kita kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Teman-teman, segala sesuatu kalau kita lakukan dengan kasih yang tulus, apalagi kepada Allah, maka semuanya itu menjadi tidak berat. Semuanya itu menjadi ringan saja. Ambil saja seorang ibu. Teman-teman, seorang wanita kalau sudah menikah dan kemudian dia punya anak kecil, itu kehidupannya berubah 180 derajat. Kenapa kok Yahya bisa katakan kehidupannya berubah? Simpel saja, seorang ibu itu tidak bisa lagi tidur nyenyak. Karena setiap malam dia harus terbangun dan mengurus anaknya. Anaknya ngompol misalnya, atau anaknya menangis. Seorang ibu tidak bisa membiarkannya saja, dia harus mengurusnya. Nah, sebelum seorang wanita menikah, atau kalian juga mungkin pernah merasakannya, yang namanya bangun atau terbangun di tengah malam dan tidak bisa tidur lagi itu rasanya gimana? Nggak enak, sangat-sangat nggak enak. Koyahnya juga pernah mengalaminya, bangun tengah malam dan kemudian tidak bisa tidur lagi. Nah, seorang wanita juga seperti itu. Kalau dia kebangun tengah malam, nggak enak sekali. Berbeda tapi kalau kemudian wanita itu menikah dan kemudian wanita itu memiliki buah hati yang masih bayi, masih lucu, imut-imut. Ketika bayi itu terbangun tengah malam, otomatis ibunya juga mendengar. Dan ketika ibunya terbangun tengah malam itu, dia dengan satu perasaan kasih kepada anak-anaknya, dia kemudian merawat anaknya, mengganti popoknya, memeluknya, dan menidurkannya lagi. Bangun tengah malam bukan lagi menjadi sesuatu yang menjengkelkan bagi seorang ibu. Kenapa bisa demikian? Karena dia melakukannya untuk seseorang yang dia sungguh-sungguh kasihi, yaitu anaknya. Teman-teman, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, maka melakukan perintah-perintah Allah itu bukanlah sesuatu yang berat. Melakukan perintah Allah itu justru menjadi kesukaan bagi setiap kita.
Melakukan perintah Allah itu justru menjadi sebuah kebanggaan bagi diri kita kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Allah. Ibu tadi adalah gambaran bagi setiap kita. Jika kita mengasihi Tuhan Yesus, melakukan perintahnya bukan menjadi sesuatu yang berat lagi, melainkan sesuatu yang indah. Teman-teman, apakah hari ini kita sungguh-sungguh mengenal Allah? Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Allah, maka kita sungguh-sungguh taat terhadap firman Allah itu. Bagaimana dengan kehidupan kita? Terlebih hari-hari ini, kita nggak bisa datang ke gereja, nggak bisa mengikuti ibadah. Apakah teman-teman sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan di rumah? Teman-teman membaca firman Tuhan, teman-teman berdoa, teman-teman mengikuti ibadah online dengan sungguh-sungguh. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah sungguh-sungguh taat kepada perintah Tuhan? Jikalau belum, mari kita menyelidiki hati kita. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, ajar aku untuk taat kepadamu. Ajar aku untuk semakin rindu melakukan perintah-perintah-Mu. Tuhan Yesus mengasihi kita dan Tuhan Yesus juga telah memberikan kepada kita teladan bagaimana Dia taat kepada Allah Bapa. Oleh karena itu kita pun sama. Kalau kita menjadi orang yang bertumbuh secara jasmani, kita menjadi orang yang bertumbuh secara sikap dan karakter, hari ini Koyahya rindu setiap kita juga bertumbuh secara rohani, yaitu dengan kita semakin hari semakin taat mengikuti perintah-perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, firman yang sederhana yang mengajarkan kami untuk kami boleh taat kepadamu ya Tuhan. Ajarkan kami semakin hari di dalam kehidupan kami untuk senantiasa rindu melakukan firman-Mu. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang saat ini di rumah masing-masing. Tuhan, biarlah kiranya kasih karunia yang daripada Allah boleh turun atas diri setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, ibadah selesai. Silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.